Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai lagi ya. Lanjut, tadi sudah masih ta'aruf tadi ya. Ta'aruf. Bagian apa ya? Malam-malam. Ada yang mati tuh? Nggak tahu. Kayaknya dari beberapa kampus-kampus lain gitu ya. Banyak akhir tahun ini banyak. Oh. Oke. Melanjut tadi berkaitan dengan ukhuwah ya. Rukun ya tadi ya. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan. Ya udah tahu ya kenalan. Iya, gampangannya gitulah kenalan. Sudah kenal belum gitu. Ya minimal sekali tahu nama tadi ya, tanggal lahirnya. Ya, hal-hal yang tampak luar kita tahu. Tempat tinggalnya di mana, kosnya di mana gitu. Ya kan penting ya, apalagi kalau teman-teman nanti jadi seorang kadep, kadif, koa, mas'ul. Nah, itu penting untuk kita tahu. Nah, makanya kan kata Hasan al-Banna itu kebahagiaan tersendiri kalau kita itu bisa menghafal nama dengan cepat. Karena itu ada seninya ya, dan saya termasuk orang yang sulit untuk mengingat nama. Maksudnya bisa habis kenalan, mungkin habis itu lupa, kecuali bertemu berkali-kali baru. Tapi ada orang-orang yang dia itu sekali kenalan itu langsung ingat namanya terus, itu ada. Jadi ketemu langsung nyapa ya, karena tahu namanya gitu. Nah, itu kebahagiaan yang khusus lah, kebahagiaan tersendiri ya. Kalau kita bisa sampai pada tahap itu ya, mengingat nama itu dengan baik. Nah, itu untuk mendekati objek dakwah itu akan lebih enak, karena kita akan lebih berkesan. Makanya dalam kisah-kisahnya Hasan al-Banna itu ketika beliau mau kunjungan ke daerah misal, atau kunjungan ke subah-subah ya, cabang-cabang di desa itu, beliau itu biasanya lihat-lihat dulu yang di sana ini siapa saja, nama-namanya dilihat, fotonya dilihat. Bahkan sampai cabang-cabang, sampai desa-desa itu ketika bertemu, beliau itu sebutin nama, ketemu siapa namanya siapa sebutin. Ketika dari forum kok yang namanya ini nggak ada, padahal belum pernah ketemu misalnya gitu, tahu gitu ini di mana gitu. Ini sampai aku tahu dia dari mana, karena beliau tahu data-datanya itu, beliau pelajari. Ini kan khas seorang mas'ul yang baik ya, harusnya begitu. Dia tahu sampai tahu itu ta'aruf. Nah, beda lagi kalau sudah yang kedua itu tafahum. Nah, tafahum itu memahami, saling memahami itu kalau kenal kan cuma tahu batas luar. Nah, kalau memahami kita mulai tahu bagian dalamnya ya. Jadi dia sukanya apa ya kan, dia ngerasa seneng kalau kita kasih apa, atau kalau kita tanyain apa dia ngerasa nggak suka. Nah, kita sudah tahu tentang itu. Dari tafahum itu kita akan memahami, oh dia ketika kita ngobrolin terkait hal ini dia nggak suka, bisa dia benci atau dia jadi marah. Nah, sudah sampai pada tahap itu dan bisa saling memahami. Karena tahu dia marahnya ini, otomatis dia bisa memahami. Oh, sehingga saya tidak perlu memacu itu, tidak perlu menanyakan itu. Itu indikator tafahum. Nah, kemudian selanjutnya itu ada takaful ya, saling memikul beban. Nah, ini berat ya kan. Kalau Hasan al-Banna membaginya 3 itu jadi ta'aruf, tafahum, takaful. Nah, di atasnya takaful itu ada itsar tadi. Itsar apa tadi? Mementingkan orang lain dari diri sendiri. Wah, ini berat. Iya, ini berat. Ini berat. Ini teman-teman bisa praktek sendiri, ya kan? Mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain ya, dibandingkan diri sendiri. Itu yang paling tinggi itsar. Nah, tadi kata Hasan al-Banna, ukhuwah itu adalah saudara keimanan, sedangkan
perpecahan adalah saudara kembar kekufuran. Mengapa ukhuwah itu disebut sebagai saudara keimanan? Mengapa ukhuwah disebut sebagai saudara keimanan? Maksudnya dengan berukhuwah itu mencerminkan keimanan kita. Makanya dengan tadi kita tahu rukunnya itu, setelah itu kita coba tahu apa yang kemudian merusak ukhuwah ya. Ini penting nanti, dan ini berkaitan dengan hati. Makanya kenapa ukhuwah tadi disebut iman ya, keimanan, karena nanti ini perkaranya hati. Nah, coba nanti teman buka surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ya, yang ada Al-Qur'an digital ya bisa ya dibuka ya. Atau ada bawa Al-Qur'an aja. Coba dicari ya, surat Al-Hujurat ayat 11 12 kalau enggak salah. Iya benar, ayat 11 ya. 11 12. Nah, kalau yang sudah ketemu ya dibaca tafsirnya saja ya. Ini saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian ayat ke-12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya bagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang. Nah, ini yang bisa merusak. Jadi ya, kalau kita simpulkan ya tadi ya dari ayat 11. Mengolok-olok ya, mencela itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, memanggil dengan nama-nama yang buruk atau nama-nama yang tidak disukai. Ya. Mungkin ini buliannya anak-anak SMP SMA biasanya gitu ya, memanggil dengan nama-nama yang tidak disukai. Terus setelah itu ada dari ayat 12, prasangka ya, kita tidak boleh berprasangka atau menjauhi prasangka buruk. Nah, kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Buat apa juga ya mencari kesalahan orang lain? Kayak kurang kerjaan itu kan. Kemudian jangan menggunjing atau menghibah, itu mirip kalau di sini perumpamannya memakan daging saudaranya ya yang sudah mati. Nah, itu kira-kira yang bisa merusak ukhuwah. Jadi kalau kita lihat kan ini lebih banyak pada hati ya, permasalahan hati kan, penyakit hati. Ya kan, ini kan kaitannya dengan iri ya kan. Kemudian mencela ya. Terus tadi apa? Prasangka ya kan. Nah, jadi semuanya adalah penyakit hati. Nah, ini yang harus kita jauhi berkaitan dengan apa tadi? Yang bisa merusak ukhuwah. Nah, kemudian kebalikannya, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian bisa menghidupkan ukhuwah itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini nanti bisa dilakukan teman-teman di organisasi misal ya, sebagai bagian dari organisasi dakwah. Yang pertama itu adalah kalau kata Umar bin Khattab itu, kalian tidur bersama ya. Yang pertama, tidur bersama, bermalam bersama. Entah itu mampir, entah itu di kontrakannya siapa misal, atau di sekre atau gimana, tidur bersama. Ya, karena dengan tidur bersama itu nanti orang yang kita nggak tahu kepribadiannya, kita nggak tahu asal usulnya gitu, itu biasanya kalau mau tidur kan ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kemana pun ya, itu nanti biasanya kita akan ngobrol yang hal-hal yang mungkin tidak pernah diobrolkan, tidak pernah keluar, tiba-tiba di situ keluar semua ya. Begitu. Makanya kan dulu ada seorang sahabat yang bukan curiga ya, istilahnya pengen tahu kenapa salah seorang sahabat yang lain itu dianggap ahli surga. Nah, beliau itu sampai nginep di rumahnya ya, pengen tahu malahnya apa gitu. Nah, makanya tadi salah satu untuk
meningkatkan ukhuwah itu adalah dengan bermalam bersama atau tidur bersama. Itu kata Umar begitu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dengan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu yang gak harus mau ya. Ya terserah teman-teman mau keretaan bareng ya, motoran bareng, sepedaan atau jalan kemana, pelesiran ya, rihlah atau kemana, perjalanan jauh. Nah di situ akan kelihatan sekali karakter orang yang kemudian nggak pernah kelihatan, yang tadinya kalau di ketemu semangat terus ternyata ketika melakukan perjalanan jauh ngomong wae, ngoceh wae gitu ya, karena capek misal atau kenapa, kita jadi tahu karakter orang itu tak muncul semua di situ. Nah makanya perjalanan jauh baiknya ada perjalanan, khususnya fase-fase jalan kaki itu ada ya. Makanya di rihlah itu misal bikin rihlah ya, jangan cuma naik motor ke pantai udah di pantai selesai gitu ya, jangan gitu juga. Nanti ada menyusuri pantai misal ya. Naik lembah gitu kan, gunung itu sekalian. Naik lembah ya? Itu manjat gunung kayak Ninja Hattori itu kan. Gitu misal. Itu untuk meningkatkan yang kedua. Jadi perjalanan jauh. Nah, itu bisa dipraktekkan di organisasi teman-teman nanti ketika pengen itu. Kemudian kata Umar yang ketiga itu selanjutnya saling meminjam. Ya, meminjamkan khususnya harta-harta misal yang berharga, misal uang atau kebutuhan orang lain. Saling meminjamkan ya, saling utang, menghutang itu. Jadi bukan diperintahkan kita untuk menghutang, bukan ya, tapi maksudnya ketika ada saudara kita yang membutuhkan itu ya, kita pinjami itu. Makanya kalau kata Al-Ghazali itu meski pinjam meminjam ini ada tingkatannya gitu ya. Kalau kata beliau Al-Ghazali itu yang pertama meminjamkan karena orang lain membutuhkan gitu kan. Nah ini fasenya orang biasa, maksudnya itu biasa, itu adalah wajar ya kalau orang membutuhkan kita minjamkan, itu biasa. Nah tapi ada orang-orang fase-fase orang di mana dia meminjamkan itu jor-joran, jadi ada yang fase-fase begitu dan pengen ya gitu. Ada orang-orang yang segitu juga, jadi saudaranya mau pakai silakan itu ya. Dia nggak peduli dengan itu dan dia lebih mementingkan orang lain tadi ya, hitsar itu ya. Ada memang fase-fase orang yang seperti itu. Kalau orang butuh kita pinjami itu kan biasa. Nah, tapi di atas itu ada fase-fase itu. Nah itu kata Imam Al-Ghazali begitu, mengkategorikan ada beberapa orang yang tapi itu memang penting ketika berkaitan dengan ukhuwah. Kalau indikatornya ketika ukhuwahnya udah tinggi, itu ketika dia meminjamkan sesuatu, saudaranya minjem biasa aja gitu ya, nggak gerundel terus ya. Tapi kalau gerundel terus orang dibalik-balik statement gitu kan, sudah 1 tahun 2 tahun nggak selesai itu. Nah ini mungkin sarannya belum sampai, takafulnya belum sampai situ. Nah itu untuk membiasakan ya. Jadi saling meminjam, yang penting dibalikkan kan gitu ya, karena itu kan hutang. Itu contohnya 3 hal itu ya. Nah itu bisa teman-teman coba di organisasi ya, atau di kumpulan-kumpulan teman-teman itu. Sederhana kan, tidur bersama, bermalam bersama, perjalanan jauh, sama meminjam ya, saling meminjamkan atau menghutang. Nah itu makanya kalau kata Imam Syafi'i kan, pegang erat ya kan, sahabat-sahabatku yang baik itu, yang membawa pada keimanan itu pegang erat, jangan dilepaskan. Kenapa gitu ya? Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah itu kan pernah berkata, jadi nanti di neraka itu ya, di akhirat ya, nanti saudara-saudara kita itu yang dia sudah dientaskan dari neraka ya, saudara-saudara kita yang dientaskan dari neraka, atau mungkin kita setelah dibersihkan dari neraka kemudian kita masuk surga itu, kemudian di surga itu kita tidak melihat kawan-kawan kita ya, kita tidak melihat sahabat-sahabat kita yang dulu sholat bersama, puasa bersama ya, yang berjuang bersama, haji bersama misal, yang sudah pernah haji gitu misal, beribadah bersama, itu kita sudah di surga ya. Kita melihat sahabat-sahabat kita yang dulu ngaji bersama, kahfi bareng misal, itu sholat bareng, sholat berjamaah bareng dulu, itu nggak ada di surga. Nah kalau kata Allah itu panggillah gitu. Nah kemudian yang ada di surga itu memanggil, di absen itu, represensi kan, di absen sahabat-sahabatnya itu.
kemudian berkata kepada Allah, ya Allah sudah kami panggil. Akhirnya sahabat-sahabat ini dimasukkan ke surga. Kemudian Allah berkata lagi, kalau dalam hadis itu ya, Allah berkata lagi, panggil yang lain lagi itu. Disuruh dicari lagi tuh. Berarti kan masih banyak daftarnya kan? Di list lagi ya kan? Dimasukkan ke surga lagi. Hingga nanti tidak ada yang sampai yang ada di neraka itu sampai habis, dimasukkan ke surga semua. Nah, itulah kenapa kemudian para ulama berpegang erat atau menasehati ya untuk memegang erat sahabat-sahabat kita yang baik, yang selalu mengingatkan kita pada jalan kebenaran. Karena itu fungsinya, itu salah satunya. Ketika kita nanti ternyata lebih lama di nerakanya gitu ya, nah, sahabat yang ini anak akan ingat. Kalau kita punya sahabat dekat yang baik itu, dia pasti akan ingat kepada kita dan memanggil itu, akan memanggil nama-nama kita ya. Karena kan kita nggak tahu apakah kita akan masuk surga dengan langsung gitu kan, atau dibersihkan dulu. Walaupun dalam kitab-kitab ulama klasik itu kan jelas ya, ketika orang sudah bersyahadat dia pasti masuk surga. Itu memang begitu, hadisnya memang begitu. Hanya saja untuk masuk ke surga itu kan dibersihkan dulu, itu dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu disiksa dulu, karena memang Allah Maha Adil. Jadi ditimbang dulu, kesalahan-kesalahan dibersihkan. Nah, cuma kan hari di akhirat itu perbandingannya jauh dengan hari di dunia, dan itu dibersihkan sehingga yang setelah bersyahadat insya Allah bisa masuk surga. Hanya saja ya itu tadi, lamanya lah itu yang kita nggak tahu, dan rasanya. nah, itu rasanya. Padahal dalam Quran surat Al-Qari'ah itu, kalau itu kan di ayat terakhir itu kan disebutkan neraka hawiyah ya kan, dalam terjemahannya. Itu kan kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan siksaan paling kecil itu kan kaki ditempel di api neraka, otak ini mendidih, kepala kita mendidih. Nah, kemudian dalam hadisnya itu sampai api di neraka itu kan warnanya hitam ya. Jadi mirip kayak Amaterasu gitu. Kalau yang nonton film Naruto itu ya, itu jurusnya Itachi itu kan apinya hitam dan membakar seluruh yang pengen dibakar. Nah, kira-kira api neraka itu kayak gitu. Nah, saya nggak tahu itu Naruto punya inspirasi dari tafsir Al-Qari'ah atau tidak itu. Tapi begitu. Tafsir Al-Qari'ah. Dan apinya itu hitam. Kemudian Rasulullah itu mengatakan begini. Jadi api yang ada di dunia ya, yang kita pakai itu untuk masak, untuk kebutuhan kehidupan kita itu baru seper dari 70-nya. Dalam hadis yang lain 69-nya. Dan itu Allah sudah mencelupkan 2 kali ke air sebelum itu dijadikan di bumi. Nah, itu dalam hadisnya begitu. Nah, itu bayangkan ya. Jadi seberapa panasnya itu. Itu di dunia saja itu sudah bisa membakar hutan, sudah bisa membakar rumah, ya kan? Baru 1/70-nya loh ya. Ya. Bakar manusia. Lah ini di akhirat ini 70 kalinya. Nah, itu kan iya bener ya, mirip Amaterasu itu mungkin ya. Membakar segala yang dibakar yang ada di situ itu kan. Gitu. Ya, kita bisa membayangkan itu, dan kita bisa saling menarik sahabat kita. Jika memang sahabat kita ini, atau kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik itu. Iya, jangan ditarik-tarik. Maksudnya, makanya pegang erat sahabat-sahabat yang baik itu. Makanya dalam konsep tarbiyah ya, perbaikan diri itu kan kita ini untuk memperbaiki diri kita harus menceburkan mensibghoh ya diri kita dalam komunitas dakwah. Kenapa? Ya karena itu yang akan menjadi penarik kita nanti di akhirat. Barangkali ternyata kita masih terlalu lama di nerakanya. Barangkali begitu. Ini teman-teman sahabat-sahabat kita yang dulu pernah sholat bersama. Nah, kalau dalam hadisnya itu sholat bersama, ya salah satunya itu menarik kita dari sana. Itu pentingnya ukhuwah. Makanya jangan sampailah kita kemudian terlalu individualisme ya, mementingkan bahkan diri kita lah. Suatu saat pasti kita akan butuh sahabat-sahabat kita. Itu ya tadi 3 caranya, bisa dilakukan dengan hal sederhana, bisa dilakukan. Kemudian untuk menjauhinya itu berkaitan dengan prasangka tadi ya, untuk bukan menjauhi hal-hal yang merusak ya, jadi berkaitan dengan penyakit hati atau prasangka. Nah, itu saja paling berkaitan dengan
ukhuwah yang kemudian bisa saya sampaikan ya. Ada yang ditanyakan? Ini klasik juga ya, selesai. Tajarud sama ukhuwah. Ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Musiknya. Oh iya, istimewa. Kita harus mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Tapi kalau kepentingannya orang lain itu merugikan kepentingan kita sendiri gimana? Nah, nanti yang perlu kita lihat adalah nanti konteksnya dulu ya. Konteksnya dulu konteks realnya atau persoalannya nanti seperti apa. Nah, nanti kita dudukan dulu pertimbangannya seperti apa. Contoh realnya saja sih nanti seperti apa. Karena memang upaya yang harus dilakukan dulu memang secara konsep itu kan memang diri sendiri dulu kan. Diri sendiri dulu. Ketika kita sudah bisa memenuhi itu baru ke orang lain. Memang konsep awalnya memang begitu. Hanya saja ketika orang dia sudah berilmu, dia sudah ya berilmu itu ya, maka sejatinya dia akan bisa membagikan itu kepada yang lain kan begitu. Nah, nanti tinggal dilihat dulu kasus realnya seperti apa, atau kalau bisa mau dicontohkan nggak apa-apa, misal dalam contohnya apa misalnya gitu. Contohnya kalau misalnya kan waktu kita terbatas di dalam sebuah organisasi kan bukan hanya kita sendiri tapi ada beberapa orang, tapi entah kenapa malah kita terus yang jadinya berkorban demi amanah, demi menjaga nama baik mereka. Tapi ya itu kita kayak merasa oh ya waktu kita kok tersisa banyak ya, oh ya kita kok sampai sakit ya, oh ya kok kita sampai banyak pikiran dan lain-lain seperti itu, gimana jadinya? Iya, pengorbanan ya sih. Nah, ini tadi pengorbanan ya. Ya, ini tadi ya. Nah, persoalan ini kan kalau saya mau jawab ya memang faktanya memang begitu. Iya. Dakwah memang begitu. Ya. Dakwah memang begitu. Jadi di perjalanan pasti seperti itu. Ya. Ini ibarat kayak kereta. Dakwah itu ibarat kayak kereta. Orang-orang yang sampai bertahan terakhir ya yang ada di kereta itu. Yang lain mungkin tidak pernah berangkat. Kemudian kita yang menjaga itu, ya, kita yang paling capek di situ, gitu kan? Kan seolah-olah rasanya begitu ya, soalnya gitu kita mau berkorban, emang begitu. Dalam rukun tadiyah kan begitu ya pengorbanan. Kita yang kemudian harus meluangkan waktu ya kan, meluangkan waktu sebanyak mungkin, yang dimana orang lain malah tidak mengerjakan. Mungkin ketika bikin kajian dia yang ngusung-ngusung sendiri, dia yang MC sendiri, dia yang beli snack sendiri gitu. Mungkin ada ya, mungkin ada fase-fase kita mengalami masa-masa seperti itu ya. Bikin daurah, konsumsi ngurusi dewe, jadi MC sendiri, masak dewe. Terus wah, pasti saya ngangkat galon sendiri. Ya pasti teman-teman akan mengalami masa-masa seperti itu pasti. Karena ya nanti tinggal memang di stasiun terakhir tujuannya. Nah, itu nanti siapa yang akan sampai bertahan sampai sana. Nah, begitu. Jadi untuk menguatkan itu ya memang kita perlu meluruskan. Pertama niat kita luruskan dulu, orientasi kita tetap kuatkan ya. Sabar dan istiqomah. Ini memang ya, ini memang berat ya. Pengorbanannya kan jelas ya, jiwa dan raga ya. Nah, itu. Jadi tetap saran saya itu aja sih. Tetap sabar aja lah. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobiru ya. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk bersabar. Terus kuatkan lagi kesabarannya. Ya ayyuhalladzina amanu manusbiru ya. Orang yang beriman bersabarlah. Tadi apa? Manusbiru wasobiru ya. Jadi dan kuatkanlah kesabarannya. Jadi sabar itu ternyata nggak cukup. Ya harus dikuatkan lagi kesabarannya. Makanya kan sabar itu ya memang nggak ada batasnya. Harus terus. Nah, berkaitan dengan kemudian tadi mementingkan itu ya tadi, nah niatkan saja itu
bukan mementingkan orang lain, yaitu untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah, gitu aja. Berdakwah kepada Allah ya, itu bukti cinta kepada Allah, gitu aja kita niatkan kan dulu di ikhlas ya. Rukun ikhlas kan begitu ya, di rukun ikhlas kan kita kemarin bicara begitu. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, seluruh perbuatan yang kita lakukan, baik ibadah kita maupun tadi yang kita lakukan dalam proses kereta jalan dakwah itu, ya semuanya itu karena cinta kepada Allah, bukan untuk mengharap ya pujian, imbalan. Mungkin orang lain nggak ngerti ya perasaan kita, nggak ngerti kita sudah berkorban banyak waktu kita meninggalkan tugas-tugas kita meninggalkan banyak hal di luar itu. Mungkin orang lain nggak tahu. Nah, tapi dengan ikhlas itulah ya kita nggak peduli orang lain mau ngomong apa, orang lain peduli nggak, kita nggak peduli ya, kita berusaha sebaik-baik. Makanya dalam Quran surat At-Taubah 105 ya, nah itu nanti dibuka ya, At-Taubah 105 itu kan kita itu cuma diminta untuk apa? Bekerja ya kan, bekerjalah kan gitu ayatnya kan. Perkara hasil itu untuk urusan nanti, pokoknya kita berjuang bekerja ya. Nanti Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman yang akan melihat pekerjaan. Fakulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kan begitu. Jadi Allah, Rasul, orang beriman itu yang melihat pekerjaan kita itu nanti di akhir. Udah gitu aja, niatkan gitu aja. Itu makanya saya selalu ingat pesan Jalaluddin Rumi itu ya. Itu beliau itu ngomong kayak gitu. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ya murnikan semuanya, ibadah-ibadah kita, sholat kita, jangan diniati karena kita kepengen fadilahnya. Ini memang berat. Biasanya kan kita, kayak saya sering menyampaikan ini ya, biasanya kita pengen tahajud itu kan karena kita pengen dibangunkan istana, kan memang fadilahnya kan begitu ya. Kita sholat duha itu kan, sholat duha fadilahnya kan dia rezeki ya salah satunya ya. Kita sholat duha itu kan karena pengen rezeki. Nah kan banyak sekali orang yang kemudian berpikir begitu ya, beribadah karena pengen fadilahnya apa, keuntungan. Nah tapi kalau kata Jalaluddin Rumi itu, kalau kita memang benar-benar cinta kepada Allah ya murnikan itu semua. Kita ibadah sholat duha, sholat tahajud, berdakwah dan sebagainya itu ya untuk itu, karena bagian dari cinta kepada Allah. Nah gitu ya. Jadi nggak berpikir saya dapat apa. Nah makanya kan ada puisi yang sangat bagus itu, punyanya Rabi'ah Al-Adawiyah itu kan, masih ingat ya puisinya yang kalau aku beribadah itu karena mengharap surgamu gitu kan, maka tutuplah surga itu untukku gitu. Keren banget. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke neraka gitu. Tetapi kalau aku beribadah ya, karena cinta kepadamu gitu ya, maka aku berharap bisa bertemu denganmu kan gitu ya. Wah, ini ngeri banget kan. Itu kata-katanya gede banget ya, itu. Sama sekarang ya, itu tingkatnya bukan khauf dan roja. Kalau biasanya ulama itu kan kalau untuk masyarakat umum itu kan menggunakan metode khauf dan roja ya, tentang takut dan harap ya, neraka surga gitu ya, metodenya gitu kan. Tapi kalau untuk saya kira ini untuk aktivis dakwah, seharusnya teman-teman sudah tidak berpikir takut dan berharap itu ya, tapi berpikirnya tentang cinta kepada Allah gitu. Nah itu tingkatan yang tinggi lah. Nah saya kira teman-teman bisa belajar untuk itu. Nah itu makanya kan sebutannya kemarin Al-Bana di ketaatan yang ketiga itu apa? Takrif, takwin, tanfidz. Ya, di tanfidz itu kan kita sudah harapannya sudah menjadi sufi gitu kan. Ya, sufi dalam beramal ya. Itu ya dari Risti ya. Ada lagi? sufi dalam ibadah, bileteng dalam. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada aman ya? Mas mau tanya lagi. Iya, santai ya. Ini kan intinya manusia itu kan diciptakan sama Allah ya kan. Nah kan ada agama Buddha, ada agama Kristen dan lain-lain ya kan. Nah itu apa pada akhirnya dia bakal masuk surga. Dan di sisi lain kan yang mungkin kan mereka agamanya kan mungkin beda sama kita Islam, tapi kan ketika mereka melakukan yang lebih baik daripada orang-orang yang agama Islam, apakah nanti di akhirat nggak ada pertimbangan gitu, nanti pada akhirnya bisa masuk surga gitu? Terima kasih. Allah itu maha adil. Iya, kalau dalam kitab ulama memang yang masuk surga itu memang yang bersyahadat,
sehingga ketika dia bersyahadat, walaupun di hidupnya dia bermaksiat, dia bergelimangan dosa begitu ya, syahadat itulah yang akan menyelamatkan dia dari neraka itu. Nah, bagaimana orang yang kemudian tidak bersyahadat itu? Nah, memang tidak bisa masuk surga. Memang kalau dalam akidah kita memang begitu. Nah, persoalannya kan makanya kan dalam beberapa ayat ya itu kan kemudian Allah itu berkata kan, bukankah sudah ditunjukkan kan? Apa dakwah itu kan sudah ada, Islam itu sudah ada, sudah ditunjukkan dengan banyak orang yang meluk Islam itu. Bahkan kalau istilah hijrah itu sudah ada tempat untuk hijrah gitu kan. Kenapa tidak untuk mempelajari itu? Nah kan persoalannya begitu. Nah ini memang istilahnya begitu dalam kitab-kitab ulama klasik seperti itu. Kemudian kalau perkara apa tadi, dia misal berbuat lebih baik begitu ya, apakah tidak ada? Nah karena memang pintunya itu di syahadatnya, pintunya itu. Makanya kalau kita belajar ma'rifatul Islam ya, itu sebenarnya ada nanti kalau teman-teman belajar di materi tarbiyah itu ya, di modul tarbiyah di Rasmul Bayan itu kan ada makna syahadat ya, ada makna syahadat. Kemudian kita belajar syahadat sebagai pintu ya kan, syahadat sebagai kunci ya kan, nanti ada. Ini teman bisa nanti buka lagi Rasmul Bayan itu nanti ada. Nah karena itu adalah kuncinya, itu berkaitan dengan syahadat ya. Makanya kan dulu sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian tidak berhijrah, yang masih di Mekah gitu kan, itu kan kemudian Allah mencela ya, itu ada di dalam Al-Quran ya. Sudah dilapangkan untuk hijrah, kenapa tidak berhijrah gitu. Memang ujiannya berat ya, di situ ada dunia, harta dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih bisa menikmati keimanan gitu ya. Makanya kan kalau orang kafir masih di luar Islam kemudian dia berislam, maka amal baiknya dia tadi ya, misal dia memang orangnya baik banget itu, maka seluruh amalnya akan dihitung menjadi amalan baik. Nah itu kehebatan di dalam Islam. Jadi dia punya tabungan yang besar. Nah makanya karena apa? Karena syahadat itu jadi kuncinya. Kalau kuncinya sudah kita pegang, udah amalan baik seluruhnya diambil. Begitu ya, konsepnya begitu. Yaitu kita patut bersyukur karena kita sudah bersyahadat ya. Dan kita perlu mengulang-ulang syahadat itu. Makanya kita ketika sholat itu kita ulang-ulang terus ya, pas tahiyat syahadat itu fungsinya salah satunya untuk sebenarnya untuk mengingatkan kita, meneguhkan kembali perjanjian kita. Cuma kadang kan sholatnya kadang kita lalai gitu ya. Tadi baru syahadat ya atau sholatnya enggak ya. Mungkin teman-teman perlu merenungi surat apa itu, surat juz 30 tentang sholat yang lalai, Al-Ma'un ya, Al-Ma'un. Jadi baca tafsir Ibnu Katsirnya aja, itu insya Allah bisa mengenal berkaitan dengan kenapa sholat itu lalai, kenapa sholat celaka orang yang sholat. Nah itu tidak perlu beli bukunya yang besar Ibnu Katsir, itu isi dalil ya. Tapi download aja, banyak kok di HP sekarang ya, PDF ya, bukan PDF apa, di App Store itu ya, yang tafsir Ibnu Katsir itu banyak. Cari yang gratis aja. ada kok, ada. Bisa dicari. Nah, itu ya. Itu saja cukup. Aman ya. Jam berapa ini? Jam biru. 20 pas. Jam 20 ya. Kita lanjutkan pekan esok. Enggak ada lagi kan? Kita besok sikoh sama nanti Lina ini, kita besok risalah ini dulu ya sebelum ke yang lain, risalah muktamar kelima ya. Nah, kemarin di kurikulum kayaknya belum masuk karena risalah ini memuat karakter, soalnya karakteristiknya ikhwan itu seperti apa. Nah kalau ini nggak dipelajari eman sayang. Nah, kalau yang lain kan umum lah. Nah kalau ini khusus soalnya ini muktamar, hasil muktamar. Corak dakwahnya seperti ini, paradigmanya seperti ini. Nanti paradigmanya ada di sini. Yang kayak apa? Thariqah Sunniyah, Haqiqah Sufiyah, sampai sia-sia dan sebagainya itu ya. Sia-sia ya. Nah, itu
Itu ada di situ semua. Nah, itu kita pelajari besok lah. Nah, itu saja, semoga bermanfaat dan istiqomah ya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.